Study.Bell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua 1 yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan wakil ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota dari Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Kemudian, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Alamatnya ada di Jalan Pejambon, nomor 6, Jakarta Pusat. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Isinya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Supomo pada 39 Mei 1945 yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan.